Sahabat Sumatrapedia, tahukah kamu, hingga saat ini regional Sumatera masih menjadi penyumbang terbesar kedua perekonomian di Indonesia. Dan dari total 33 kota di regional Sumatera, bahkan ada beberapa kota yang masuk dalam 5 besar kota paling kaya di Indonesia berdasarkan besaran nilai PDRB. PDRB atau singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto ialah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh barang dan jasa dari suatu wilayah dalam periode tertentu. Dan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Data PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di mana saja ya kota-kota dengan nilai PDRB terbesar di regional Sumatera. Inilah 10 kota paling kaya di regional Sumatera. Kota Banda Aceh. Dimulai dari ujung utara Pulau Sumatera, ada kota Banda Aceh yang berpenduduk 261.969 jiwa. Menjadi kota paling kaya nomor 10 di Sumatera berdasarkan PDRB. Berdasarkan data BPS terbaru, nilai PDRB ADHB Kota Banda Aceh ialah sebesar 23,77 triliun rupiah, naik sekira 10% dari tahun sebelumnya. Dan dari semua wilayah yang ada di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memberikan kontribusi sebesar 10,64% dari total PDRB Provinsi Aceh. Sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta konstruksi menjadi 3 sektor utama penggerak ekonomi Kota Banda Aceh yang memberikan lapangan usaha pada penduduk setempat. Dan rata-rata pendapatan masyarakat Kota Banda Aceh per tahun ialah 90,76 juta rupiah atau sekira 8 juta rupiah per bulan. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu tercatat memiliki penduduk sebanyak 391.000 jiwa. Dan dari data BPS terbaru, nilai besaran PDRB ADHB Kota Bengkulu pada tahun 2023 ialah sebesar 30,81 triliun rupiah. Dan sama seperti Kota Banda Aceh, nilai ini naik sekira 10% dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini, Kota Bengkulu masih menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Bengkulu. Karena 30% lebih perekonomian di provinsi ini ditopang oleh Kota Bengkulu yang berpusat pada pertanian, kehutanan perikanan, jasa, dan konstruksi. Dengan nilai PDRB per kapita sebesar 78,77 juta rupiah per tahun. Atau dalam kata lain, rata-rata pendapatan masyarakat Kota Bengkulu ialah 6,5 juta rupiah per bulan. Kota Jambi. Bergerak ke provinsi tetangga Bengkulu ada Kota Jambi yang juga memiliki nama yang sama dengan provinsinya. Kota yang berpenduduk sekira 627.000 jiwa ini memiliki nilai PDRB ADHB sebesar 40,58 triliun rupiah atau naik sekira 12% dari tahun sebelumnya. Dan dari semua kota kabupaten di Provinsi Jambi, Kota Jambi yang sekaligus menjadi ibu kota provinsi ini memberikan kontribusi sebesar 13,89% dari total seluruh PDRB Provinsi Jambi. Industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi menjadi 3 sektor utama penggerak perekonomian Kota Jambi. Dan pendapatan per kapita masyarakatnya ialah 64,64 juta rupiah per tahun, atau sekira 5,3 juta rupiah per bulan. Kota Dumai. Betul, Kota Dumai bukanlah ibu kota Provinsi Riau. Namun kota ini mampu menjadi kota paling kaya nomor 7 di regional Sumatera
dari segi PDRB. Berjarak sekira 160 km dari kota Pekanbaru, kota Dumai yang berpenduduk 338.000 jiwa ini memiliki nilai PDRB ADHB sebesar 49 triliun rupiah, naik sekira 10% dari tahun sebelumnya atau sekira 4,76% dari total PDRB Provinsi Riau. Karena memiliki wilayah yang paling luas dibanding kota-kota lainnya di Sumatera, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penggerak utama perekonomian kota Dumai, diikuti oleh sektor transportasi, perdagangan, dan pergudangan. Dari data BPS terbaru, tercatat pendapatan per kapita masyarakat kota Dumai mencapai 149 juta per tahun, atau sekira 12,4 juta rupiah per bulan. Kota Bandar Lampung. Kota yang menjadi ibu kota provinsi paling selatan Pulau Sumatera ini memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan kota-kota sebelumnya. Tercatat ada sebanyak 1 juta jiwa lebih penduduk yang mendiami kota Bandar Lampung dengan berbagai lapangan usaha yang menghasilkan nilai PDRB ADHB sebesar 74,10 triliun rupiah atau naik sekira 10% dari tahun sebelumnya. Sektor keuangan, jasa, dan industri pengolahan menjadi penggerak utama perekonomian di kota ini, dengan kontribusi sebesar 16,41% terhadap total nilai PDRB Provinsi Lampung. Dan pendapatan per kapita masyarakat kota Bandar Lampung ialah 61,64 juta rupiah per tahun, atau rata-rata 5,1 juta rupiah per bulan. Kota Padang. Kota terbesar di pantai barat Sumatera ini menjadi kota paling kaya kelima di regional Sumatera dari segi PDRB. Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 1 juta jiwa, nilai PDRB Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ini mencapai 79,70 triliun rupiah atau naik sekira 9% dari tahun sebelumnya. Dan hingga saat ini, Kota Padang masih menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 25,52% dari total PDRB provinsi. Sektor perdagangan besar dan eceran diikuti reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Padang dengan pendapatan per kapita masyarakatnya tercatat sebanyak 84,52 juta rupiah per tahun atau rata-rata sekira 7 juta rupiah per bulan. Kota Pekanbaru. Bergeser ke provinsi tetangga Sumatera Barat, ada Kota Pekanbaru di Provinsi Riau yang berhasil menjadi kota paling kaya keempat di regional Sumatera dari segi PDRB. Kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa ini memiliki nilai PDRB ADHB sebesar 159,96 triliun rupiah, naik sekira 11% dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi sebesar 15,54% dari total PDRB Provinsi Riau. Sektor perdagangan dan jasa diikuti konstruksi dan industri pengolahan menjadi 3 sektor utama penggerak perekonomian Kota Pekanbaru. Dan tercatat pendapatan per kapita masyarakat Kota Pekanbaru sebesar 157,38 juta rupiah per tahun, atau rata-rata mencapai 13 juta rupiah per bulan. Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi kota dengan persentase kenaikan PDRB paling rendah dibanding 10 kota lainnya. Namun, total nilai PDRB ADHB Kota Palembang masih tergolong sangat besar yang mencapai 194,57 triliun rupiah, naik sekira 8% dari tahun sebelumnya.
Kota yang berpenduduk sebanyak 1,7 juta jiwa ini hingga kini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 30,59% dari total PDRB provinsi. Industri pengolahan, perdagangan, dan reparasi kendaraan bermotor menjadi 3 sektor utama penggerak perekonomian Kota Palembang. Dan pendapatan per kapita masyarakatnya ialah sebesar 114 juta rupiah per tahun atau rata-rata sekira 9,5 juta rupiah per bulan. Kota Batam. Kota Batam bukanlah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam berbagai aspek, memang kota ini jauh melampaui ibu kota provinsinya, yaitu Kota Tanjung Pinang. Dari data BPS terbaru, tercatat nilai PDRB ADHB Kota Batam mencapai 216 triliun rupiah, naik sekira 11% dari tahun sebelumnya. Dan bisa dibilang, Kota Batam ialah tiang utama penggerak perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Karena lebih dari 60% perekonomian provinsi ini berputar di Kota Batam. Sektor utama penggerak perekonomian Kota Batam ialah industri pengolahan yang menjadi penyumbang yang sangat besar, disusul perdagangan, reparasi kendaraan, dan jasa. Pendapatan per kapita masyarakat Batam juga terbilang sangat tinggi, mencapai 171,96 juta rupiah per tahun, atau rata-rata sebesar 14,3 juta rupiah per bulan, yang menjadikannya sebagai kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi dibanding 9 kota lainnya. Sudah bisa tebak kota dengan PDRB terbesar di regional Sumatera. Kota paling kaya di Sumatera ialah Kota Medan. Sudah pasti ya, hingga saat ini Kota Medan memegang peranan penting dalam perekonomian di regional Sumatera. Kota metropolitan dengan penduduk 2,5 juta jiwa ini memiliki PDRB ADHB sebesar 303 triliun rupiah, naik sebesar 9% dari tahun sebelumnya, dengan perdagangan, reparasi kendaraan bermotor, dan konstruksi menjadi 3 sektor utama penggerak utama ekonomi, dengan kontribusi sebesar 28% dari total PDRB provinsi. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita warga Kota Medan mencapai 122 juta rupiah per tahun atau rata-rata 10,2 juta rupiah per bulan. Bagaimana? Tertarik untuk menetap di kota-kota ini? Salam dari Bumi Emas Suwarna Dwipa. Sampai jumpa.